Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabatku semuanya ya. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membuat jongfan. Ini request dari channelnya Aku dan Buah Hatiku. Terima kasih sayang ya sudah mensupport semua videoku. Dan selamat atas kedatangannya keluarga baru ya. Sudah bertambah lagi keluarganya. Semoga kelak menjadi anak yang sukses, yang bisa membahagiakan orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Aku ikut berbahagia pokoknya. Semoga yang lain juga pada ketularan ya, yang belum punya momongan. Terus ini saya mau bikin kuenya ini yang gampang saja, tidak mau ribet ya. Terus bikinnya juga nggak banyak saya. Ini saya punya di sini, saya pakai tepung beras 70 gram atau kurang lebih 5 sendok makan ya. Terus saya pakai tepung jagung atau tepung maizena 1 sendok makan. Terus saya pakai tepung tangmian 1 sendok makan. Kalau belum tahu tepung tangmian itu apa ya, ini saya tunjukin bungkusnya. Ini ya tulisannya, white start, atau bisa diganti tepung tapioka ya kalau nggak ada. Ini saya juga punya, saya pakai nanti sedikit aja ya, mungkin cuma 1 sendok teh wijen sangrai. Saya selalu siap ini wijen yang sudah disangrai, cuma 1 sendok teh buat taburan aja. Terus misalkan kalau nggak ada minyak bawang ya, bisa pakai minyak wijen. Saya cuma pakai 2 sendok makan saja nanti minyaknya. Atau kalau nggak ada minyak wijen, boleh pakai minyak biasa ya, minyak sayur biasa itu boleh, atau pakai minyak bawang. Kalau ada minyak bawang nanti bisa pakai minyak bawang ya. Sebenarnya tadi saya udah siapkan 2 siung bawang putih. Ini mau saya bikin minyak bawang. Tapi kalau males bikinnya ya, nggak mau ribet maksudnya, pakai saja minyak wijen. Itu juga enak banget udahan. Terus saya, karena bikinnya sedikit, saya punya ebi 1 sendok makan. Ini diguyur dengan air mendidih sebentar, kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering ya. Ini nanti saya mau potong kecil-kecil biar irit maksudnya. Terus kalau misalkan nggak mau pakai ini, boleh pakai yang doyan lo ya, pakai jasiu. Jasiu itu daging B2 yang dipanggang itu, yang warnanya merah. Itu bisa diiris tipis-tipis gitu, terus ditaruh di situ juga. Kalau yang suka ya, kalau yang bisa makan itu ya, nggak apa-apa. Terus saya punya 2 batang daun bawang. Saya siapkan juga 280 ml air. Ini sama dengan berapa sendok ya? Saya takar dulu pakai sendok ya. Ini saya mau takar ada berapa sendok ya? 280 ml. 1, 2, 28 sendok ya. Pas 28 sendok. 28 sendok itu sama dengan 280 ml ya. Saya singkirkan dulu. Dan untuk sambelnya nanti saya pakai nih sambal ini. Saya tambahkan sedikit air, secukupnya saja ya. Terus sama kecap asin yang saya tambahkan sedikit air juga. Kalau mau lebih enak sih ada yang bilang pakai sambal Aceh. Kayak apa bentuknya saya belum pernah coba ya. Mungkin ada yang tahu sambal Aceh itu seperti apa. Boleh kirim resepnya ke saya, nanti saya coba di dapur saya ya. Soalnya saya juga penasaran sambal Aceh itu seperti apa rasanya. Ini 3 resep yang saya tulis. Resep pertama saya pakai 280 ml air, 70 gram tepung beras, 23 gram tepung tangmian, 23 gram tepung maizena, 2-3 sendok makan minyak bawang. Pakai minyak biasa juga bisa, 3 batang daun bawang, 1 sendok makan udang kering atau ebi ya, atau sesuai selera. Resep yang kedua, saya pakai 280 ml air, 23 gram maizena, 60 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka atau kanji, setengah sendok teh garam, 2-3 sendok makan minyak bawang atau minyak biasa juga bisa, daun bawang secukupnya, 1 sendok makan udang kering atau secukupnya atau sesuai selera ya.
Resep yang ketiga, saya pakai 280 ml air, 23 gram tepung beras, 70 gram tepung tangmian atau tung min fan, 23 gram maizena, setengah sendok teh garam, 2-3 sendok makan minyak bawang atau minyak wijen, bisa juga pakai minyak biasa, daun bawang secukupnya, 1 sendok makan ebi atau sesuai selera. Saya sudah coba resep pertama dan kedua, dan saya lebih suka yang memakai tepung kanji. Hasilnya lebih lentur bagi saya, dan semua terserah selera sih, boleh coba yang mana saja. Kalau mau lebih tipis tinggal tambah sedikit air. Simak videonya ya. Terus ayo kita kerjakan, karena pilih pakai minyak wijen apa pilih pakai minyak bawang. Ini saya keprek bawangnya saja, nggak tega sayanya juga. Saya bikin minyak bawang saja. Ini alami, benar-benar minyak bawang ya. Bawang yang saya goreng nanti. Kemudian kita bikin minyak bawangnya ya, pakai api sedang aja, jangan terlalu gede. Ini kita tambahkan sekitar 5 sendok makan minyak ya, buat bikin minyak bawangnya. Secukupnya saja, sekitar 5 sendok makan. Sambil nunggu minyaknya agak dingin ya, nunggu minyaknya dingin, kita campurkan tepungnya dalam sini wadah. Terus saya tambah setengah sendok teh garam ya, segini saja. Minyaknya sudah dingin ya, saya tambahkan 2 sendok makan minyak bawang. Pakai minyak wijen juga boleh ya, ini saya pakai 2 sendok makan saja. Saya aduk-aduk sebelum diberi air biar lebih menyerap ke tepungnya. Secara bertahap ya, sambil terus diaduk. Setelah tercampur rata, kemudian kita siapkan dandang buat ngetim. Saya nanti gunakan ini buat cetakannya. Kalau bisa yang anti lengket. Saya pakai takaran irus ya, irus sayur seperti ini. Sambil saya aduk, saya takut mengendap di bawah soalnya masih ada yang mengendap gitu. Seperti itu ya, 4-5 menit udah ada bintik-bintik kecil, kemudian kita angkat. Begitu seterusnya sampai semua selesai ya. Ini sudah jadi ya. Saya mau review 2 resep sekaligus. Yang tadi kan yang pertama nggak pakai tepung tapioka ya, cuma pakai tepung tangmian, tepung beras sama tepung maizena. Ini yang pertama yang pakai
tepung beras ya. Terus ini yang kedua, ini yang pakai tepung tapioka. Tapi saya lebih suka pakai tepung tapioka. Kenapa? Nih, kokoh banget gitu kelihatannya. Mungkin karena saya masih abal-abal ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih bagusan pakai tepung tapioka atau tepung kanji ya. Biar lebih jelasnya di deskripsi. Jadi tinggal pilih mau pakai resep yang mana. Dan hasilnya seperti ini ya. Selamat mencoba. Dan tergantung tebal tipisnya itu menurut selera ya. Kalau misalkan maunya tebal itu tinggal dikentelin aja adonannya, tapi kalau maunya itu tipis, agak encer aja gitu. Terus yang paling penting adalah loyangnya itu yang pirek, yang anti lengket, diolesin sama minyak bawang atau minyak sayur terserah. Terus pas ngelepasnya tunggu setelah dingin, gulungnya tunggu setelah dingin ya. Setelah dingin hasilnya seperti ini, lebih mudah digulung. Kalau masih panas itu susah digulung, jadi harus punya cetakan tuh 2 atau 3 loyang. Jadi satu diangkat, biarin dingin, satu masuk, satunya lagi diangkat, satunya lagi masuk. Seperti itu, jadi lebih cepat kerjanya ya. Ini cara makannya adalah, ini saya akan taburin sedikit bawang ya. Boleh pakai minyak wijen. Ini saya taburin sedikit wijen ya, wijen yang disangrai. Boleh dikasih tambahan minyak wijen ya, atau kecap asin. Ini saya coba makannya.